Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Ibu Sri Ayudhya Cahyani, nomor absen 7 dari kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Sahai Putuajani Ngarani, nomor absen 31 dari kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Ramana Putra, nomor absen 10 dari kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Eka Dapat Krishna dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Dewa Dimas Robert Krisnala, nomor absen 6, kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Wayan Jidika Duta Marta, nomor absen 32 dari kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Ismail Dharma, absen 9 dari kelas 10 MIPA 4. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas agama Hindu, yaitu membuat makalah tentang Upaweda. Makalah Upaweda. Dalam makalah Upaweda meliputi daftar isi, yaitu ada judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 meliputi A. Latar belakang makalah, B. Rumusan masalah, dan C. Tujuan pembahasan. Bab 2 pembahasan meliputi A. Pembahasan dan penjelasan tentang Upaweda. Bab 3 penutup meliputi A. Kesimpulan, B. Saran, dan yang terakhir daftar pusaka. Pengertian Upaweda. Istilah Upaweda dapat diartikan sebagai Weda yang lebih kecil dan merupakan kelompok kedua setelah Wedanga. Upa berarti dekat atau sekitar, dan Weda berarti pengetahuan, dan dapat pula berarti Weda. Dengan demikian, Upaweda dapat diartikan sekitar hal-hal yang bersumber dari Weda. Tujuan penulisan Upaweda karena adanya menyangkut aspek pengkhususan untuk bidang tertentu. Jadi sama halnya dengan Wedanga, namun pembahasannya lebih mengkhusus. Upaweda menjelaskan aspek pengetahuan atau hal-hal yang terdapat dalam Weda dan memfokuskan pada bidang itu saja. Sehingga dengan demikian kita memiliki pengetahuan dan pengarahan mengenai pengetahuan dan produk ilmu pengetahuan yang dimaksud. Sebagai kitab suci, Weda adalah sumber ajaran agama Hindu, sebab dari Wedalah mengalir ajaran yang merupakan kebenaran agama Hindu. Ajaran Weda dikutip kembali dan memberikan fasilitas terhadap kitab-kitab susastra Hindu pada masa berikutnya. Dari kitab Weda Sruti mengalirkan ajaran dan dikembangkan dalam kitab-kitab seperti Itihasa, Purana, Tantra, Darsana, dan Tatwa-Tatwa yang kita warisi di Indonesia. Seorang yang mengucapkan mantra suci Weda dan tidak memahami makna yang terkandung dalam mantra Weda itu tidak pernah memperoleh penerangan seperti halnya sebatang kayu bakar. Walaupun disiram dengan minyak tanah, tidak akan terbakar bila tidak disulut dengan api. Demikian orang yang hanya mengucapkan mantra Weda bisa mendapatkan cahaya pengetahuan yang sejati. Berdasarkan tradisi Upaweda terbagi menjadi 4 ilmu, antara lain ilmu obat-obatan atau Ayurveda, ilmu musik atau Gandharwa Weda, ilmu kemiliteran atau panahan yang disebut Dhanurveda, ilmu politik atau pemerintahan tentang dunia yang juga disebut Arthasastra. Sekian dari saya, terima kasih. Kedudukan Upaweda dalam Weda. Weda Sruti dan Weda Smrti adalah merupakan dua jenis ikatan suci agama Hindu yang dijadikan pedoman dalam penyebaran dan pengalaman ajaran-ajarannya. Pedoman ini didasarkan pada sistem pertimbangan jenis, materi, dan ruang lingkup isi dari kitab tersebut yang sangat banyak. Kelompok Weda Sruti isinya membuat dan menguraikan tentang wahyu Tuhan. Sedangkan kelompok Smrti membuat tentang kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bernegara, dan semua didasarkan atas hukum yang disebut juga dalam sastra, Dharma Sastra. Kitab Upaweda terdiri dari beberapa cabang
ilmu Abrata, lain Itihasa, Ramayana dan Mahabharata, Purana, Arthasastra, Ayurveda dan Gandharwa Weda. Sekian dari saya. Apa itu Itihasa dan Purana? Itihasa adalah sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja dan kerajaan Hindu di masa silam. Ceritanya penuh fantasi, romansi, kewiraan, dan di sana sini dibumbui dengan mitologi sehingga menerima sifat kekasan sebagai sastra spiritual tentang filsafat atau ideologi dan teori kepemimpinan yang diikuti sebagai pola oleh raja-raja Hindu. Kata Itihasa terdiri atas 3 kata, yakni iti, hasa. Sesungguhnya kejadian itu begitulah ayatnya. Secara tradisional, jenis yang tergolong Itihasa ada 2 macam, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kedua epos ini sangat terkenal di dunia dan memikat imajinasi masyarakat Indonesia di masa silam hingga sekarang. Kedua kitab ini telah digubah ke dalam sastra Jawa kuno yang sangat indah. Ceritanya banyak diambil dalam bentuk drama dan pewayangan. Demikian pula dalam seni pahat dan lukis sangat gemar mengambil tokoh-tokoh dari cerita ini. Purana berarti tua atau kuno. Kata ini dimaksud sebagai nama jenis buku yang berisikan cerita dan keterangan mengenai tradisi-tradisi yang berlaku pada zaman dahulu kala berdasarkan bentuk dan isinya. Purana adalah sebuah itihasa karena di dalamnya mencatat catatan tentang sebagaimana kejadian yang bersifat bersejarah. Tetapi melihat kedudukannya, Purana merupakan jenis kitab Upaweda yang berdiri sendiri sejajar pula dengan itihasa pada garis besarnya. Hampir semua Purana memuat cerita-cerita yang secara tradisional dapat kita kelompokkan ke dalam 5 hal, yaitu 1. Tentang kosmoni atau mengenai pencipta alam semesta. 2. Tentang hari kiamat atau pralaya. 3. Tentang silsilah raja-raja Hindu yang terkenal. 4. Tentang masa Manu atau Mawantara. Yang 5. Tentang sejarah perkembangan dinasti Surya atau Surwangsa dan Chandrawangsa. Menurut catatan yang dapat disimpulkan, pada mulanya kita memiliki kurang lebih 18 Purana, yaitu masing-masing namanya adalah Brahmana Purana, Brahma Purana, Markandya Purana, Baswiya Purana, Wamana Purana, Brahma Purana atau Adi Purana, Wisnu Purana, Narada Purana, Bhagawata Purana, Garuda Purana, Padma Purana, Waraha Purana, Matsya Purana, Karna Purana, Lingga Purana, Siwa Purana, dan Skenda Purana. Apa itu Arthasastra dan Ayurveda? Arthasastra adalah ilmu tentang politik atau ilmu tentang pemerintahan. Mulai abad ke-6 sebelum Masehi, bentuk naskah Arthasastra mulai diperlihatkan bentuknya yang lengkap dan sempurna setelah Dharma Sastra memberikan pokok-pokok pikiran mengenai Arthasastra itu sendiri. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Kautilya menulis bukunya yang pertama dengan nama Arthasastra. Kitab Arthasastra inilah yang dianggap paling sempurna, sehingga dengan demikian kita dapat menganggap bahwa Kautilya atau Chanakya atau Wisnugupta adalah bapak ilmu politik Hindu. Ayurveda adalah sebuah pengetahuan pengobatan yang bersumber dari kitab Upaveda Smriti. Kitab Ayurveda berbeda dengan Ajurveda. Sering sekali kedua kitab ini dianggap sama. Padahal Ayurveda membahas tentang bagaimana tata caranya agar tetap sehat dan berumur panjang. Menurut isi kajiannya yang dibahas di dalam berbagai macam jenis Ayurveda, keseluruhannya dapat dibagi atas 8 bidang, yaitu Salya, Salakya, Kaya Cikitsa, Utawidya, Kaumarabratya, Agadatantra, Rasayama Tantra, Wajikranan Tantra. Apa pengertian Ganarveda? Kitab Ganarveda adalah kitab yang berisi tentang berbagai aspek ilmu seni. Kitab Karmasastra adalah kitab yang berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan asmara, cinta, seni, atau rasa indah. Kesimpulan, agama Hindu banyak memiliki kitab suci, tapi yang pertama ialah kitab suci Weda, dan ada beberapa kitab yang isinya diambil dari kitab suci Weda. Weda merupakan himpunan wahyu-wahyu Tuhan. Kitab suci Weda berisikan tentang ajaran-ajaran agama Hindu, baik maupun buruk, dan ajaran tentang yang ada di
di alam Buana Agung ini. Purana merupakan suatu ajaran yang menceritakan terciptanya alam semesta beserta isinya dan mengenai ajaran-ajaran yang ada dalam agama Hindu seperti halnya cara untuk memuja Tuhan yang lainnya. Di dalam kitab suci Purana juga kumpulan cerita-cerita kuno yang menyangkut penciptaan dunia. Baik, itu tadi sekian tentang presentasi makalah Upaweda. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang kami ucapkan, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.